Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa. Welcome. Yang suka mendekatkan kita pada kekuasaan karena sering bawa mahasiswa ke Jakarta. Nanti untuk angkatan ini kebijakan namanya karena ada mata kuliah kebijakan ini ya mata kuliah kebijakan hari ini. Nah mahasiswa itu biasanya suka merengek, Pak bawa kami ke Jakarta, Pak kami pengen ke Monas. Walaupun kemarin Pak Malik curhat juga sama Bu Hania, kalau bawa mahasiswa ke Jakarta itu nomboknya berapa ya? Semoga sehat-sehat ya. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, kita beraplaus. Iya. Itu baru pemanasan. Nah, sekarang yang semangatnya teman-teman boleh berdiri. Ya, sip. Ini kayaknya sengaja untuk menjadi leader ya, boleh ke depan. Iya, menghadap ke sana. Baik. Kalau di sini saya sampaikan semangat pagi, gerakannya seperti apa, Mas? Apa namanya? Nama saya Faris Kurniawan. Faris? Faris. Ada F yang lainnya? Parah, ceweknya ada nggak parah? Oke, baik. Gerakannya seperti apa biar teman-teman nanti bisa mengkompakkan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tangan kirinya belum bergerak kemudian kasihan dia. Oke, biar semangat instruksinya dari siapa? Dari dia aja nggak apa-apa. Sekaligus gerakan ya. Gimana? Semangat pagi. Maksudnya nggak bisa megang sambil gerak. Oh iya, ini kan ruangannya besar tapi jumlahnya sedikit ya. Berarti power suaranya agak keras ya, kan berdua nih. Oke, silakan. Teman-teman udah siap semua? Siap. Mantap. Aku mulai ya. Semangat pagi. Luar biasa. Jadi yuk sifat baik belajar. Yang ketiga dengan semangat. Fokus. Dan ceria. Ya, oke. Baik, teman-teman. Nah, sekarang udah terbentuk ya 4 kelompok. Nah, sekarang teman-teman silakan buat pembelajaran kita adalah bermakna. Ya, seperti apa pembelajaran bermakna? Seperti apa sih pembelajaran bermakna menurut teman-teman? Yang bermakna tuh yang seperti apa? Istilah lainnya? Ada kata-kata ingat-ingat tuh tadi yang diingat, mana yang diingat? Pembelajaran bermakna tuh yang seperti apa menurut versinya teman-teman ya? Berarti. Oke, the meaning is iya betul, meaningful gitu ya. Berarti kalau menurut versinya kelompok ini mudah diingat. Oke, sampai kapan itu diingat? Lulus. Sampai lulus doang. Ya harapannya
ingatannya jangka panjang begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Karena kita belajar tentang bagaimana menganalisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategi, silakan teman-teman buat nama kelompok yang ada kaitannya dengan manajemen strategi. Terserah apa itu, ya. Nama kelompoknya apa? Khususnya dalam bahasan kita hari ini kalau memungkinkan. Tadi udah disampaikan belum dengan kelompok? Bahasannya tentang boleh lihat handphone yang tadi kira-kira topiknya apa sih yang udah dibahas gitu ya? Silakan. Udah dapat? Sudah. Oke, apa nama kelompoknya? Ancaman. Woi. Ancaman. Gerakannya kayak gimana kalau ancaman? Gini ya? Oh, oke. Ancaman ya. Oke, ini kelompok ancaman. Ini kelompok apa? Kelompok apa? SWOT. Oke, gerakannya kayak gimana? Oke, baik. Nah, teman-teman, dalam oh ya, kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai, gitu ya. Oke, kalau saya bilang hai, terus teman-teman jawab halo, gitu ya. Hai, hai, halo. Hai, 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 halo, halo, halo. Oke, baik. Nah, teman-teman, dari nama kelompok tadi pasti ada makna di dalamnya, ya. Oke, sedikit saya infokan bahwa ketika teman-teman kan tahapan manajemen strategik itu apa saja? Dari mulai apa? Kita review. Ini udah pertemuan berapa nih? Membuat visi misi yang baik. Oke, diawali dengan membuat visi dan misi. Oke, dilanjutkan dengan analisis internal. Setelah itu yang hari ini. Oh, oke, analisis eksternal. Setelah itu analisis SWOT. Oh, alat analisisnya. Oke, menganalisis internal dan eksternal dengan analisis SWOT, begitu ya. Habis itu habis analisis SWOT apa? Oke, ada bocoran. Ya, jadi teman-teman, intinya kenapa kita belajar manajemen strategi? Karena ya strategi gitu ya. Kok ada istilah-istilah strategi, istilah strategik, istilah-istilah strategis, istilah-istilah strategik itu yang benar yang mana sih? Kira-kira? Atau sebenarnya gak usah dipermasalahkan lah Bu. Kira-kira? Dari sini ya? Oke, ada yang mau berpendapat? Boleh? Ya, silakan. Siapa namanya? Oh, oke. Cantik orangnya. Silakan. Antara kalimat strategis sama strategi itu Strategi yang pakai J, strategi, terus strategik yang pakai G, IK, sama strategis. kalau pendapat kelompok ancaman yang itu aja ya Via. Yang strategi yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok peluang, yang strategik itu lebih ke jangka panjangnya. Kalau strategis itu lebih ke menjelaskan arti pentingnya. Kayak misal contohnya sekolah ini itu letaknya strategis karena dekat dengan jalan raya. Nah itu menjelaskan pentingnya. Kalau strategi biasa itu lebih ke caranya. Tutorial itu bagaimana sih? Iya.
Bagaimana cara melakukan analisis lingkungan? Itu salah satunya dengan analisis SWOT, gitu ya. Kalau yang eksternal tadi dengan apa? Ada istilah EVAS? Apa singkatannya? Eksternal. Oh iya. External factory analysis summary. Eksternal Factory factor analysis summary. analisis summary. Oke. Kalau IFAS? Internal Factor Analysis Summary. Oke, siap ya. Boleh berhadapan-hadapan gitu, buat lingkaran, tapi teman-teman lihat ke. Oke, yang coba tepuk satu. Oke, kalau tepuk dua, tepuk ke tangan ke sebelah kanan temannya. Nah, ke sebelah kanan temannya. Oke, posisi lingkarannya boleh agak keluar sedikit biar nyaman. Nah. Oke, sip. Masih bingung kayaknya ya? Oke, jadi begini ya. Oke. Kasih teman-teman. Boleh sekarang kan tadi udah ya menggembirakan BBM kan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Baik. Nah teman-teman, boleh teman-teman sekarang tadi identifikasi ya yang sesuai dengan kelompoknya. 5 cukup? 5 aspek. Misalkan tadi kekuatannya apa? Ada 5. Cari kira-kira menjadi kekuatan MP, ya. Peluang menjadi peluang MP. Challenge tantangannya MP apa? Memberikan penjelasan mengenai hasil diskusi kami mengenai peluang dari prodi manajemen pendidikan. Oke, jadi yang pertama setelah diskusi kami, eksternalnya peluang prodi MP itu yang pertama lapangan pekerjaannya yang luas, tidak hanya di sektor pendidikan yang kita bicarakan tadi Bu. Lalu yang kedua itu prodi itu membukakan program kelas IUP. Nanti kita kelas inter lah istilahnya. Lalu yang ketiga itu mengembangkan teknologi digitalisasi melalui perkuliahan hybrid. Jadi karena kita kuliahnya hybrid, jadi kita semakin paham tentang apa itu teknologi dan lain-lainnya juga. Oke. Tadi satu-satu dulu. Yang pertama itu lapangan pekerjaannya luas Bu. Jadi tidak hanya di sektor pendidikan saja. Jadi kita bisa di perusahaan dan lainnya. Itu peluang eksternal dari MP. Betul dong, harus betul. Silakan ini waktu time discuss. Ada yang mau nyanggah? Bener kan guys? Kita prodi MP nggak cuma di sektor pendidikan aja. Dari segi apa untuk kelompok ini? Kenapa itu yes? Jadi ya atau tidak berikut alasan. Saya karena lapangan kerja itu termasuk dengan analisis yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial.
termasuk analisis Western yang dimana itu juga termasuk analisis lingkungan eksternal seperti itu. Ada tiga kelompok yes, berarti kita bisa lanjut ya. Sifatnya debatable ya. Kemudian ada yang kedua. Jadi yang kedua, prodi itu membukakan program kelas IUP. Prodi membuka kelas IUP. Katanya International International Undergraduate Program. Undergraduate Program. Okay. It's an opportunity. Agree or disagree? Agree. Harus agree. Menarik. Sama guys. Agree or disagree? Itu maksudnya eksternal guys. Bener kan? Bener kan guys? Kenapa? Itu termasuk internal, itu menjadi kelebihan. Iya, iya, seharusnya seperti itu. Jadi tidak harus dan kalau nggak debat juga, jadi boleh. Oh seperti itu ya, atau mau mempertahankan? Mahasiswa MP S1 ini kurang setuju kalau kuliahnya itu online terus. Terima kasih. Baik. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi. Sekarang solusinya apa agar statement tadi bisa masuk kategori opportunity ya? Nah, Jadi saya ingin membantu kelompok bahwasanya menurut saya ini tuh tadi tidak berfokus pada kelasnya kan, jadi berfokus pada digitalisasinya kan, dan itu termasuk dalam hal analisis pastel di bidang teknologi seperti itu kan. Jadi menurut saya itu termasuk dalam hal eksternal karena kita berfokus pada teknologinya bukan karena kelasnya seperti itu. statementnya seperti apa sehingga itu bisa masuk kategori peluang? Statementnya adalah tadi mobilisasi ya. Apa? Oh iya, digitalisasi tadi. Digitalisasi meningkatkan. Oh, meningkatkan. Statementnya, aduh sebenarnya kalau durasinya panjang ini bisa kita debat-debat begitu ya teman-teman ya. Statementnya itu adalah perkembangan digitalisasi gitu ya, yang memungkinkan perkuliahan dilaksanakan secara daring ataupun hybrid. Jadi yang kita kemukakan di awal itu tuh kaitan eksternalnya dulu gitu ya. Mau itu dijadikan sebagai kelemahan, misalnya terbatasnya ruang kuliah fasilitas masuk kategori kelemahan gitu ya. Oke, jadi tidak mempermasalahkan bahwa itu masuk mana-mana, tapi statement yang ditekankan aspeknya mana dulu? Ketika itu perkembangan teknologi yang semakin masif gitu ya, sehingga memungkinkan kelas dilaksanakan secara daring menjadi peluang, karena itu sifatnya teknologi yang bisa bersifat umum untuk semua begitu, dan kita mengambil peluang itu begitu ya. Oke, baik, cukup dari kelompok opportunity. Oh, yang maju itu kan dua nih, yang mana nih? Oke, semua kelompok yang kelemahan ya, silakan. Oke, yang ada ke sini boleh. Terkait prodi MP. Oke, siap. Dari kelompok ada yang mau? Apakah ada yang menyangga? Apakah dari ketiga kelompok ingin menyanggah? Dipersilakan. Sepertinya teman-teman kalau kelemahan setuju semua ya. Setuju ya? Amin. Baik
terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok Witness. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Witness. Baik, kita fokus ya. Ya, baik, boleh teman-teman. Alhamdulillah perkuliahan kita tidak terasa ya, sudah berakhir. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Ingat BBM ya, apalagi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi ini bekal untuk teman-teman nanti ketika teman-teman sudah lulus dan berprofesi apapun tadi, silahkan delivery materialnya teman-teman dengan BBM tadi ya. Oke, adapun quote terakhir saya kutip dari Albert Einstein bahwa teman-teman ternyata pendidikan itu bukan hanya belajar mengenai fakta-fakta ya, apa itu mental eksternal dan lain-lain, tapi bagaimana melatih peserta didik kita ya untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif. Jadi biasakan kalau teman-teman nanti ngajar dan apapun itu ya, jadi fasilitator dan apa, ajak mereka untuk menyampaikan pendapat, untuk berpikir ya, training the mind to think. Oke? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.